warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Rifa Syarifah. Saya Risma Yanti. Saya Widya. Saya Arif. Saya Ragi. Di sini kami akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat mengenai tradisi lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifa Syarifah dan ini ada rekan-rekan saya, yaitu ada Risma, ada Widya, ada Muhammad Rai dan juga ada Arif. Nah, di sini kami selaku perwakilan dari SMA Negeri 1 Darangdan. Di sini kami izin ingin mewawancarai Bapak selaku tokoh masyarakat mengenai tradisi lokal apa saja yang masih dikembangkan di lingkungan sekitar. Nah, namun sebelum itu, apakah Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Atur nuhun. Alhamdulillah simkuring kasumpingan adik-adik siswa-siswi di SMA Negeri 1 Darangdan. Tepat nanti di mana tadi SMA Negeri 1 teh? Di Pasir Di Kediri. Pasir Kediri, tatangannya caket sareng di dia di Lolopo. Nepangkeun simkuring Yusuf Gusnawan, tokoh masyarakat anu aya di wewengkon tepatna di Kampung Citupung, Desa Linggamukti. Salaras nama ya namina Kampung Cikudapae. Nya Citupung kali wetan tadi dia mah bumi abdi Lolopo eta namina di Cikudapae. Ya. Keseharian atanapi damel simkuring di DPRD Kabupaten Purwakarta di fraksi Gerindra. Manawi tadi aya beberapa perterusan temana kadongkapan ti adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 1 Darangdan teh nyata mengenai tradisi lokal. Atau nanti biasa ini urang masuk disebutna lokalnya. Mangga bila aya perterusan tradisi nu aya di wewengkon meureun ruang lingkupna mung di dieu nya. Di desa ieu di dieu. Mun mangga. Bisa Bapak ceritakan tradisi lokal apa saja yang masih dilestarikan di masyarakat kita? Di masyarakat khusus anu aya di wewengkon di Desa Linggamukti tradisi seueur di antarana tradisi heula naon aya tradisi meureunnya kadaklan sareng tradisi itu suatu kebiasaan yang turun-temurun yang diwariskeun ku akinini urang tanapi disebut nanti ku karuhun urang dititipkeun diamanatkeun dianggo nya ku urang atau suatu pekerjaan yang turun-temurun ya dikerjakan oleh suatu komunitas namanya tradisi. Tadi Linggamukti oge salah sahijina seueur tradisi teh aya tradisi seni, aya tradisi budayana, itu kan aya tradisi salah satu seni budaya Sunda yang tadi dia mah pencaksilat. Tradisinya masih ya. Saya waktu kecil pun di Desa Linggamukti ini selalu oleh orang tua dititipkan ke guru silat untuk belajar ilmu bela diri ini. Dan sampai hari ini di desa kami ini namanya pencaksilat itu adalah suatu bentuk ilmu bela diri yang wajib. Jadi pagulona oge, pagulonnya hampir tiap RW ada. Dan prestasi teman-teman yang sekarang masih belajar ilmu bela diri khusus di Libing Pencaksilat udah juara provinsi. Yang sekarang lagi gua dibilang lagi berprestasi itu ada 2 pagulon. Ada pagulon Madetibun dan ada pagulon Mekar Budaya. 2 pagulon ini yang sedang berkembang. Itu contoh tradisi di seni bela diri. Kedua, karena di sini bukan komunitas ya, mayoritas masyarakat di sini adalah petani. Jadi tali paranti atau adat istiadat untuk cara menanam padi, cara membajak sawah, cara memanen masih memakai memang tradisi yang turun-temurun. Diantaranya ada yang namanya mitemian, ada yang namanya yang kedua sebelum panen nyalin. Nah itu salah satu tradisi yang ada di Desa Linggamukti yang turun-temurun masih sampai hari ini. Kalau yang lainnya saya rasa udah mulai agak
kurang ya. Gitu. Oh ada selain untuk tradisi bercocok tanam, tanaman di sini nyawanya padi. Di antaranya adalah tradisi bebersih di lembur. Iya. Itu namanya Jumat bersih. Nah, jadi kegiatannya itu Jumat pagi warga di sini bebersih yang dijadwalkan oleh RT-nya masing-masing, oleh ketua RT-nya masing-masing. Masih bertahan alhamdulillah sampai hari ini. Yang selanjutnya itu dinamakan tradisi adalah yang termasuk tradisi di depan rumah itu bambu segede gini lah. Awi ditetek diisian beas ngelana pelelek. Jadi nanti dilalat tuh RT kumpulin. Jadi kalau ada acara-acara tertentu hasil dari penumpukan beras tersebut bisa dikeluarkan untuk nambah-nambah kegiatan seperti Agustusan, Buludan, Rendapan. Hari ini kalau di tempat saya entah masih di sini, tapi sebagian masih. Itu salah satu tradisi di Linggamuktinya. Iya. Tapi yang masih bertahan sampai hari ini adalah pencaksilat. Kemudian tadi menyelawah, nyalin masih, pembian masih. Nusanes penonton, ya kene perterusan. Sejak kapan tradisi tersebut mulai ada dan bagaimana asal-usulnya, Pak? Tradisi ini ada ya sebelum kita lahir, sebelum saya lahir lagi udah ada. Ya apalagi adik-adik. Pokoknya di zaman karuhun ayah, ya pendiri desa ini ada pun tradisi ini sudah ada terus. Mulai kapan adanya? Ya mulai saya lahir sudah ada. Mulai bapak saya lahir sudah ada. Mulai kakek saya lahir sudah ada. Jadi turun-temurun di karuhun orang sini sudah menjalankan tradisi itu. Terus apa lagi tadi? Terus Bapak apa makna atau filosofi yang terkandung dalam tradisi tersebut? Satu yang jelas adalah filosofi. Contoh dari sebelum menanam padi ya, tradisi itu filosofi yang diambil adalah tata cara memperlakukan alam semesta. Kita harus sinergi antara kita manusia dengan alam. Ya, cara memperlakukan padi itu kan dengan alam, dengan tanah, dengan kita itu harus selaras. Jadi intinya filosofi dari tradisi menanam padi yang namanya nyalin, yang namanya pembian adalah sinergitas harmonisasi antara alam dan manusia. Terus Kapan dan di mana biasanya tradisi ini dilakukan? kalau menanam padi ya di sawah. Ya tradisi ini dilaksanakan. Contohnya kalau sebelum menanam padi itu ada pembian ya. Ini itu di sawah-sawah orang Linggamukti sini pasti dilakukan. Begitupun menjelang panen dan nyalin. Ada tradisi ngariung namanya hamin. So, ini macam ayah atau sedayanya. Masih ada Oh sebagian. masih ada sebagian. Mayoritas orang Sunda ya, di daerah sini pasti ya, mayoritas kebanyakan. Walaupun sebagian sudah tidak melakukan itu lagi, tapi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai, balik nilai-nilai amanat dari karuhun, dari leluhur yang masih dijalankan. Salah satunya adalah hamin, itu bentuk syukur terhadap Yang Maha Kuasa atas berkah limpahan nikmat karunia dari panen dan berpanen. Itu ada buah-buahan, ada sayuran. Cara bentuk syukurnya yaitu salah satunya adalah namanya amin. Berdoa ngariung makan bersama. Udah kayak ngobrol ngaliwat. Iya. Kalau dulu enggak, dulu tuh yang namanya amin tertata rapi, ada tata cara, ada doanya, gitu. Kalau susahnya campurannya Sunda gitu. Iya, nggak apa-apa. Bagaimana masyarakat terutama generasi muda berperan dalam menjaga tradisi ini, Pak? Salah satunya anak-anak muda kayak adik-adik ini adalah berperan serta aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
contoh lamun di lingkungan, contoh di dia mun aya hamin ikutan biar tahu arti yang sebenarnya dari hamin gitu kan, ngariung didengerin oh ternyata isinya begini. Kedua, sebelum berangkat misalnya menebar benih ke sawah, sebelum menanam padi, oh mita meyante siga kumaha cara memperlakukan orang tua di sini, orang sini terhadap alam untuk menanam padi itu seperti apa, dia tahu gitu kan. Karena apa? Namanya beras yang kita makan itu kan melak nama orang dia diantarana gitu kan, melak orang dia kita makan tinggal makan ya. Jadi tinggal makan nasi di dapur tanpa tahu prosesnya seperti apa. Semua juga sama ya, termasuk mungkin saya sama, tahu-taunya di dapur udah jadi nasi. Tapi prosesnya dari nanam padi sampai ke penggilingan gitu kan, manen, digiling sampai jadi belasnya kita kan tahu. Salah satu cara untuk melestarikannya adalah kita ikut langsung berpartisipasi melihat. Atau kalau di tata cara nanam padi ya, kalau di seni bela diri caranya kita ikutan karena itu warisan leluhur yang nilainya tak terhingga. Kurang dengan jaga istilah nama awak kurang sorangan untuk membela diri. Orang tua kita dulu telah mewariskan ilmu bela diri khas orang Sunda, nyata Pancasila. Iluan itu Pancasila, iluan untuk menjaga wilayah lingkungan selain diri sendiri kan, manfaatnya Pancasila itu. Kedua, di jalur prestasi pun kita bisa berprestasi. Kita kedepannya kan masih panjang langkah. Ada yang mau jadi TNI, ada yang mau jadi polisi dan lain sebagainya lah. Itu diantaranya sangat membantu juga. Ya, di bela diri tadi di tradisi. Karena mayoritas para petani, berarti tadi tradisinya salah satunya adalah untuk tata cara menanam padi dan tata cara memanen padi. Nah, sehari-harinya di sini seni bela dirinya adalah Pancasila. Terus di lingkungan, salah satu tradisi orang sini adalah bebersih dan rumah. Terus misalnya apa tantangan terbesar Bapak dalam melestarikan tradisi lokal di era modern ini? Sebetulnya tantangan ya yang saya bukan ini ya, bukan sesuatu yang mudah juga karena di era sekarang khususnya ke anak-anak muda nih. Jadi cara menyampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilakukan adalah cara penyampaian. Misalnya tadi anak muda untuk tertarik pengen tahu minta bayan tenawan terus yang nyaho supaya bordak orang nyalin siga kumaha kan itu hanya orang-orang petani saja yang mau. Sementara kayak adik-adik yang biasa apalagi di daerah perkotaan sulit untuk pengen mengetahui hal tersebut. Kedua, dari seni misalnya contoh bela diri tadi sebetulnya tinggal komunikasi dengan orang tua untuk supaya memberitahukan ke anaknya bahwa hal tersebut adalah belajar ilmu bela diri atau Pancasila itu adalah salah satu kepentingan untuk kita. Mungkin bukan kendala ya kalau bagi saya sendiri, kurangnya komunikasi antara saya memang dengan orang-orang tua, para warga untuk menginformasikan hal tersebut. Salah satunya, ini anak naros ya, apa wuluku itu? Wuluku cara membajak sawah, traktor. Kalau yang mungkin pakai mudik. Nah ada juga supaya tahu sebelum sawah ditanami padi, salah satu prosesnya adalah dibajak atau diwuluku pakai munding. Nah di Linggamukti ini masih pakai munding, sebagian sudah pakai traktor. Cekurang dia mah disebutnya kuik, nguik. Ayah orang tuanya sok nguik. Nah itu perlu dipertahankan ya, karena
proses untuk kita bisa tahu tentang itu jangan sampai hilang tadi nyambung supaya tradisinya nggak punah bulan-bulannya lah. Jadi kudu terjun ke lapangan, kudu bincang sawah, masuk ke sawah teh. Iya ke sawah, cobaan gitu kan nggak bulu teh kumaha, tebar tandur teh kumaha, terus babat rumput di sawah teh siga kumaha, terus tahu kan sambil ngaliwat ya anak-anak liburan di hari libur meluangkan waktu ya boleh. Nah saya juga sebagai anggota DPRD suatu tugas dan kewajiban saya ya, menyampaikan ke warga bahwa ke adik-adik bahwa hal-hal yang tadi saya sampaikan itu mengenai tradisi itu untuk muatan lokal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara alam dan kita sebagai manusia harus harmonis. Suatu kewajiban bagi saya ke dinas pendidikan pun saya sampaikan ke dinas terkait memang harus ada kurikulum jam-jam tertentu untuk siswa-siswi SMA sederajat untuk mengetahui turun langsung ya, jadi hal penting. Contoh biasa ke sekolah mandi sarapan, sekali-kali turun ke alam, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, ya. Injek tanah, itu grounding antara kita dengan tanah, ada energinya bagus. Terus jalan-jalan sehat. Jalan ke sawah, pas ngecek sawah biye, namun iya keluar, lah harus dibiasakan. Nggak apa-apa untuk pembelajaran, untuk edukasi, kita mengetahui dan lebih menghargai para orang tua kita yang senantiasa selalu memberikan manfaat. Di antaranya adalah mereka salah satu mayoritas pekerjaannya adalah petani, sangat mulia. Karena apa yang kita makan sehari-hari nasi, jangan pernah kelaparannya, jangan pernah di bumi ayah beas. Itu adalah jasa para petani yang selalu bosan-bosan merela parek selain Tuhan untuk hidup juga sesuatu pekerjaan yang sangat mulia tanpa melihat upah gitu kan. Makanya adik-adik harus tahu karena ke depan namanya pertanian ini adalah menjadi suatu tonggak bangsa ya, untuk menjaga ketahanan pangan yang diperlukan para petani masa depan, anak-anak muda yang sekolah yang nantinya SDM-nya mumpuni ya. Saya harap juga adik-adik mau belajar, mau mengetahui tentang masalah salah satunya tadi di tradisi, di adat tradisional, cara pepelakan are gitu kan. Kedua bela dirinya yang sunnah seni bela diri. Ketiga daulah sunnah bersih Arab. Ini adalah bersih, kebersihan adalah sebagian daripada mengalahin keimanan. Oke, terakhir ya Bapak, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, terutama generasi muda tentang pentingnya menjaga tradisi? Mungkin tadi sebagian sudah saya sampaikan ya, ajakan terhadap warga masyarakat sekitar khususnya yang ada di sini, umumnya untuk semua ya warga masyarakat untuk melestarikan dan menjaga namanya tradisi lokal. Apapun itu namanya tradisi, semua bagus. Karena itu amanat titipan dari karbun atau dari leluhur kita yang harus kita tetap jaga. Contoh sekarang dengan di era modern ini, alam seperti gunung sudah banyak yang ditambang. Sementara efeknya banjir, longsor dan lain sebagainya, bencana alam. Nah, tugas kita anak-anak muda apalagi yang masih duduk di bangku sekolah belajar dan turun ke lapangan, kita lihat apa sih dulu yang diamanatkan orang tua dulu tentang tradisi ini, bagusnya ini seperti apa. Coba kita lihat, main ke sawah yang orang tuanya profesinya petani gitu. Pak, hayang nyaho ya, cara melapar lain kumaha. Iya, rekan-rekan yang lain terjun masalah. Itu sih kalau saya pesan, tetap jaga, tetap dilestarikan.
Itu pengintannya. Oke, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk berbincang dengan kami. Terus semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kami khususnya generasi muda. Sekali lagi terima kasih. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sami-sami hapunten bila ayat cariosan nukilan yang kurang dimengerti. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan juga, saya mohon maaf. Saya haturkan. Terima kasih. Hatur nuhun.